Kesempatan ini saya juga ingin menghimbau pada seluruh pihak ya untuk tidak menggunakan istilah geng Solo sebagai objek atau pelaku yang Anda maksudkan sebagai biang dari kerusuhan ini adalah geng Solo. Ini berbahaya. Ya, jangan sampai kita menimbulkan isu sara. Bisa saja ada warga Solo yang merasa tidak terima dengan tuduhan bahwa ini adalah geng Solo. Solo pun akan menyalah-nyalakan warga suku yang lainnya sehingga isu sara akan muncul. Jadi pada kesempatan ini saya menghimbau seluruh pihak untuk tidak menggunakan istilah nama kota, nama suku ya sebagai orang yang bertanggung jawab atas sesuatu yang berbau kriminal atau melanggar hukum. Itu berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ini kalau boleh disebut termul ya termul, kalau nggak mau disebut termul ya nggak apa-apa. Tetapi memang pembela Jokowi memberikan peringatan atau bahkan melarang penggunaan kota Solo atau Solo dengan istilah geng Solo ya. Terus apa, geng Jokowi gitu atau seperti apa ya, perlu tahu sedikit lah ya. Dan argumentasinya katanya Solo itu lahirnya banyak pejabat negara. Itu mungkin ya ada benarnya apa enggaknya, tapi kalau disebut itu juga lahirnya 2 presiden, saya adalah orang yang tidak percaya ya. Saya tidak percaya masalah itu. Tapi harus diingat juga sebetulnya ya, Solo itu sebelum Jokowi berkuasa, tidak ada loh yang pernah menyebut Solo itu istilahnya dengan geng Solo, itu nggak ada. Sama sekali tidak ada. Dan setelah Jokowi berkuasa di Solo, wali kota, kemudian dilanjutin oleh anaknya, Gibran, itu bukan hanya persoalan geng Solo saja. Solo itu juga menjadi tempat kuliner binatang penjilat. Bahkan penjilatnya ini banyak sekali. Tidak cukup orang-orang Solo ya, didatangkan dari berbagai daerah. Binatang penjilat, anjing ya. Di Solo itu terkenal dengan anjingnya itu, kuliner anjingnya itu di berbagai tempat lah itu ya. Buktinya ya sampai dari berbagai daerah, bahkan dibawa truk-truk dan lain sebagainya. Mengapa Solo dianggap sebagai kota menjadi geng Solo? Ini sama sekali tidak bermaksud untuk merendahkan warga Solo yang lain. Ingat memang Solo itu adalah kota lahirnya Haji Saman Hudi di Laweyan itu, di kecamatan Laweyan itu. Jadi gerakan Islam modern itu ya, itu Syarikat Islam itu, dari Syarikat Dagang Islam jadi Syarikat Islam itu di Solo juga. Tapi jangan lupa juga, Solo juga menjadi tempat PKI bertumbuh dan berkembang. Pernah ada wali kota Solo yang PKI kalau tidak salah begitu ya. Dan tapi sampai sejarahnya sampai terakhir ini memang belum pernah ada diksi atau penggunaan istilah geng Solo, sampai akhirnya Jokowi itu dengan perilakunya seperti itu membuat banyak orang melihat itu adalah geng Solo, ya kan? Kenapa begitu? Karena Jokowi membawa orang-orangnya, Listio Sigit, kemudian Pratikno, kemudian siapa dari tentara dan macam-macam itu, walaupun tidak semuanya dari Solo, tetapi sudah nyolo, sudah mengikuti semua tindak tanduk dan perintahnya Jokowi. Ya akhirnya menjadi geng Solo. Bahkan Luhut pun yang lahirnya di Medan dan Bataknya masih kental disebut juga sebagai geng Solo. Itu adalah resiko ketika ada satu warga, apalagi yang sangat berpengaruh, perilakunya itu menunjukkan seperti itu gitu loh. Nah, kalau supaya Solo tidak dibuat seperti itu, ya cobalah itu dihilangkan, geng Solonya itu dihilangkan. Nanti Solo kembali tidak ada
gengnya lagi. Berani nggak ini termul-termul menghilangkan geng Solo itu? Selama geng Solo ini terus bekerja, itu akan semakin publik itu yakin bahwa di situ adalah memang geng Solo. Ya, mau disebut geng mana lagi kan? Ya, Sisilia juga sebetulnya kan dulunya kan tidak menjadi kota gangster, tetapi karena ada orang-orang tertentu di Sisilia yang perilakunya menjadi gangster seperti kerajaan kecil yang memerintah para preman, entah bajunya pejabat dan lain sebagainya, ya akhirnya geng Sisilia. Di mana-mana akan seperti itu, geng Meksiko, geng Kolombia, semua akan seperti itu karena ada perilaku orang-orang khususnya begitu. Terus klaimnya, Solo itu lahirnya 2 presiden di Indonesia, menyebut nama Soeharto. Enggak lah, Soeharto itu lahirnya di Kemusuk, ya, kota di daerah Bantul, Yogyakarta, ya, bukan di Surakarta. Yogyakarta dengan Surakarta itu beda. Dan ini memang kelihatan, ya kan? Jokowi itu ada dalam albumnya, ya, lahir di Solo, sekolahnya di SMA 6 Yogyakarta. Jadi termul-termul ini tidak bisa membedakan antara Yogyakarta dengan Surakarta, Solo. Ya enggak, ya. Soeharto itu lahir dari desa Kemusuk, ya, itu salah satu dusun terletak di desa Kelurahan Argomulyo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Bantul itu di Yogyakarta, bukan di Solo. Satunya lagi, apakah Jokowi itu disebut presiden apa enggak? Kalau ijazahnya palsu, dan kalau misalnya ketahuan dan dipastikan bahwa ijazahnya itu palsu, maka dia tidak cukup disebut sebagai presiden, tapi presiden palsu. Sekarang ini agak ngeri bagi geng Solo karena kayaknya Prabowo juga pengen, ya, membiarkan persoalan ini untuk mencari yang benar itu yang mana. Kalau para termul ini kan pekerjaannya menuntut supaya Polda segera menjadikan orang-orang yang mempersoalkan ijazah Jokowi itu tersangka. Nggak gitulah. Tersangka dan tidak tersangka itu dibuktikan dulu ijazahnya itu asli apa enggak. Karena prima causanya itu di ijazah itu, gitu loh, bro. Makanya kalau Solo tidak ingin digunakan dalam bentuk diksi geng Solo, maka geng Solonya itu musnahkan. Baru nanti Solo akan kembali sebagai kota wisata. Wong Solo mlakune kaya macan luwe, ya kan? Tutur katanya lembut. Tapi kalau geng Solo katanya mungkin bisa lembut, tapi ganasnya bukan main. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.